Selamat datang di dunia prestasi. Hari ini kita akan mempelajari peta konsep penyajian data dan juga tabel distribusi frekuensi. Oke, yang pertama kita pelajari peta konsep penyajian data. Nah, di dalam data statistika itu ada yang namanya data mentah. Data mentah itu diperoleh dari apa saja sih? Ya, yang pertama kuesioner, bisa juga dari pendapatan, atau nilai matematika, nilai bahasa Indonesia, ya nilai ulangan kalian pokoknya. Kemudian bisa juga diperoleh dari produksi suatu makanan, atau mungkin buah-buahan. Nah, dapat juga diperoleh dari sensus penduduk. Oke, sekarang kita pelajari yang paling gampang deh, yaitu nilai matematika. Nah, nilai matematikanya itu contohnya adalah seperti ini. Nah, perhatikan pada tabel data mentah ini ada nomor urut, nama siswa, dan juga ada nilai matematikanya. Nah, sekarang andaikan kita mau menggambar diagram dari data mentah yang kita miliki ini. Kalau cuma 10 tentu gampang bukan? Tapi kalau 100? Wah, susah pastinya. Karena susah, maka kita harus ubah tabel data mentah ini menjadi tabel distribusi frekuensi. Oke, sebelum lanjut, tabel distribusi frekuensi itu ada dua jenisnya. Yang pertama relatif dan yang kedua kumulatif. Oke, sekarang kita coba mengubah tabel data mentah kita menjadi tabel distribusi frekuensi relatif. Ya, sebagai contoh aja, oke? Ya, tabelnya akan menjadi seperti ini. Sekarang bisa diperhatikan bahwa kalau tadi di data mentah itu ada 3 kolom, sekarang di tabel distribusi frekuensi hanya ada 2 kolom, di mana kolom yang pertama itu adalah nilai yang keluar pada data mentah kita. Dan kolom yang kedua, yaitu kolom banyak itu adalah berapa kali nilai itu keluar pada tabel data mentah itu. Nah, sekarang sudah terlihat bukan kalau di data mentah kita harus buat 10 baris, kemudian 3 kolom. Tapi di tabel distribusi frekuensi kita cukup buat 6 baris dan 2 kolom. Padahal keduanya sama artinya. Sehingga terlihat jelas bahwa tabel distribusi frekuensi itu lebih mudah digunakan daripada data mentah. Oke, sekarang dari suatu tabel distribusi frekuensi itu dapat disajikan lagi ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama diagram dan yang kedua grafik. Oke, sekarang kita pelajari dulu penyajian dalam bentuk diagram. Nah, sudah terlihat nih. Dari tabelnya ada 5 yang akan kita pelajari. Oke, kita pelajari satu-satu. Yang pertama, diagram batang itu contohnya adalah seperti ini. Di mana diagram batang ini menggunakan batang-batang persegi panjang untuk menyatakan frekuensi dari data yang kita miliki. Yang kedua, diagram lingkaran. Bentuknya adalah seperti ini. Nah, diagram lingkaran ini menggunakan segmen-segmen lingkaran untuk membandingkan setiap frekuensi dari data yang kita miliki. Nah, yang ketiga ada diagram garis. Bentuknya adalah seperti ini. Nah, diagram garis ini menyatakan hubungan yang berkesinambungan antara frekuensi yang satu dengan frekuensi yang lain. Oke, yang keempat, sekarang kita memiliki stem and leaf plot. Bentuknya adalah seperti ini. Stem and leaf plot ini berguna untuk mencari bentuk dari penyebaran data yang kita miliki. Oke, yang terakhir, yang kelima, kita memiliki box plot. Box plot itu bentuknya adalah seperti ini. Nah, box plot ini kita gunakan untuk mencari statistika 5 serangkai dari data yang kita miliki. Oke, itu tadi penjelasan tentang diagram yang kita dapat sajikan dari suatu tabel distribusi frekuensi. Sekarang kita lanjut ke grafik yang dapat kita sajikan dari suatu tabel distribusi frekuensi. Yang pertama kita akan mempelajari grafik histogram. Bentuknya adalah seperti ini. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari grafik ogive, yaitu bentuknya seperti ini. Dari sekian materi yang sudah kita pelajari pada peta konsep penyajian data, yang pertama akan kita dalami adalah tabel distribusi frekuensi. Oke, tabel distribusi frekuensi itu apa sih? Kita belum tahu bukan? Oke, sekarang kita telah satu-satu. Distribusi itu pengertiannya apa, yo? Penyebaran. Ya, penyebaran. Kemudian frekuensi pengertiannya? Ya, banyaknya. Oke, sekarang kita sudah tahu pengertian distribusi dan juga frekuensi. Tapi, tunggu dulu, kita tidak akan langsung masuk ke tabel distribusi frekuensi. Tetapi, kita akan bahas dulu apa itu tabel distribusi. Tadi distribusi itu pengertiannya penyebaran, bukan? Maka, tabel distribusi adalah tabel yang memuat penyebaran data. Nah, contohnya adalah sebagai berikut.
Ya, mirip dengan data mentah yang tadi kita punya pada peta konsep penyajian data, bukan? Sekarang dari tabel distribusi ini, andaikan kita menanyakan beberapa hal. Berapa anak yang memiliki nilai 6? Susah. Berapa anak yang memiliki nilai 7? Aduh, susah lagi. Berapa anak yang memiliki nilai 8? Susah. Berapa anak yang memiliki nilai 9? Aduh, susah juga. Oke, sekarang kita ganti pertanyaannya. Nilai berapa yang paling banyak muncul? Nggak tahu. Terus nilai berapa yang paling sedikit muncul? Susah juga. Oke. Karena tabel distribusi tidak dapat menjawab keenam pertanyaan kita ini, maka kita akan ubah tabel distribusi itu ke dalam tabel distribusi frekuensi, di mana tabel distribusi frekuensi adalah tabel yang memuat penyebaran data dan banyaknya data. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Ya, dari tabel distribusi tadi akan berubah menjadi tabel ini. Di mana yang perlu kalian perhatikan adalah nilai matematika itu adalah nilai yang muncul pada tabel distribusi. Kemudian banyaknya di setiap nilai matematika itu adalah berapa kali nilai matematika itu muncul pada data yang kita miliki tadi. Oke, kita misalkan kita akan menghitung yang ini, yang nilai 5. Nah, kita cari nilai 5 yang mana? Yang ini dan yang ini. Nah, maka banyaknya adalah 2. Sekarang nilai 6. Yang mana nilai 6? Yang ini. Banyaknya 1. Nilai 7? 1, 2. Ada 2. Nilai 8? 1, 2, 3. Maka banyaknya 3. Terus nilai 9? 1, 2. Nah, banyaknya 2. Oke, sekarang tabel distribusi frekuensi kita sudah lengkap. Ayo, kita coba jawab pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh tabel distribusi tadi. Yang pertama, berapa anak yang memiliki nilai 6? 1. Berapa anak yang memiliki nilai 7? 2. Berapa anak yang memiliki nilai 8? 3. Berapa anak yang memiliki nilai 9? Nah, 2. Oke, gampang kan? Sekarang kita jawab 2 lagi pertanyaannya. Nilai berapa yang paling banyak muncul? 8, yaitu banyaknya 3. Oke, sekarang nilai berapa yang paling sedikit muncul? Ini ada nilai 6, di mana banyaknya adalah 1. Nah, ternyata tabel distribusi frekuensi itu dapat menjawab ke 6 pertanyaan yang kita miliki tadi. Oke, itu dia pembahasan tentang tabel distribusi frekuensi. Nah, sekarang yuk kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kesimpulan kita hari ini, dari suatu data mentah, dapat kita ubah ke dalam tabel distribusi frekuensi, di mana tabel distribusi frekuensi itu memuat penyebaran data dan juga banyaknya data. Tabel distribusi frekuensi ini dapat kita presentasikan atau sajikan ke dalam 2 bentuk. Yang pertama, diagram. Contohnya adalah seperti ini. Dan kemudian yang kedua, grafik. Contohnya adalah seperti ini. Oke, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Pertemuan kita berikutnya, kita akan membahas diagram batang dan juga diagram lingkaran. Sampai jumpa.